Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Aulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode pencegahan air asam tambang. Mari kita langsung aja ke pendahuluan. Pada pendahuluan ini, kita akan membahas apa itu air asam tambang. Air asam tambang merupakan air dengan nilai pH yang rendah dan kelarutan logam yang cenderung meningkat yang terbentuk karena adanya reaksi antara mineral sulfida, oksigen, dan air. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas studi kasus salah satu metode pencegahan air asam tambang, yaitu metode treatment. Metode treatment ini dibagi menjadi dua, yaitu active treatment dan passive treatment. Active treatment adalah teknologi yang memerlukan operasi, perawatan, dan pemantauan oleh manusia berdasarkan sumber energi eksternal dan menggunakan infrastruktur dan sistem yang direkayasa. Dan passive treatment merupakan proses pengolahan yang tidak memerlukan intervensi, operasi, dan perawatan oleh manusia secara reguler. Oke, pembahasan berikutnya itu lokasi. Latiman Operation atau LMO ini merupakan salah satu area pertambangan yang dimiliki oleh PT Berau Coal yang berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Secara umum, pertambangan terbuka atau open pit mining ini terdiri dari penambangan atau pit penambangan dan area timbunan batuan penutup atau disposal area. Area pit penambangan merupakan area yang tidak dapat terhindari dari potensi pembentukan air asam tambang. Aliran yang berasal dari pit penambangan dialirkan ke sistem pengolahan sebelum dialirkan ke badan air penerima. Sedangkan area disposal batuan penutup masih memiliki potensi terbentuknya air asam tambang walaupun upaya pencegahan itu sudah dilakukan. Aliran air yang berasal dari penambangan dan timbunan batuan penutup di LMO dialirkan ke sistem pengolahan untuk dinetralisasi dan penurunan konsentrasi logam terlarut sebelum masuk ke badan air penerima. Terdapat 14 WMP atau Water Monitoring Point di LMO yang berfungsi untuk mengolah air asam tambang dengan metode netralisasi menggunakan kapur. Nah, di sini juga kita akan bahas bagaimana sistem pengolahan aktif, yaitu merupakan metode yang dilakukan melalui penambangan bahan kimia dalam proses netralisasi air asam tambang. Dan juga kelebihannya ini memiliki efisiensi pengolahan yang cenderung lebih tinggi dan lebih mudah dalam mengontrol pengoperasiannya. Namun kekurangannya ini kita membutuhkan biaya yang sangat konstruksi, operasi, dan perawatan yang relatif cukup besar. Sedangkan sistem pengolahan pasif cenderung mengandalkan kemampuan fisik alami, geokimia, dan proses biologi dari sistem tersebut tanpa membutuhkan bantuan manusia dalam pengoperasiannya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang Water Monitoring Point 3. Di sistem pengolahan air asam tambang di WPM 3 ini dibagi menjadi dua sistem, yaitu pengolahan pasif dengan open limestone channel sebagai unit pengolahan utama dan pengolahan aktif metode konvensionalnya sebagai pengolahan tambahan atau cadangan jika beban pengolahan meningkat dan melebihi kapasitas sistem open limestone channel. Lalu kita langsung aja ke nah, ini terdapat gambar pembuatan open limestone-nya. Kita langsung ke WPM 7. Terdapat dua metode juga, yaitu dengan pengolahan aktif, yakni limbing box, dan pengolahan pasif, yakni dengan OLC, aerobic wetland, dan SAPS. Ya, terdapat nih gambar pengolahan limbing box-nya. Ini juga ada contoh unit pengolahan limbing injection, ini akan dibahas pada WPM yang ke-12. WMP yang 12 ini metode pengolahannya dilakukan dengan menggunakan unit limbing injection seperti gambar yang sudah tertera pada slide sebelumnya dengan menggunakan sumber listrik yaitu dengan tenaga genset. Proses pengadukan dilakukan dengan cara mekanis atau slow mixing untuk memperoleh larutan kapur yang homogen. Sementara proses pencampuran larutan kapur dengan air asam tambang dilakukan secara gravitasi dan memanfaatkan kondisi aliran turbulen untuk memproses pencampuran kapur dan air asam tambang. Oke, kita ada di penutup. LMO ini memiliki potensi pembentukan air asam tambang yang cukup besar.
upaya pencegahan dan pengolahan dilakukan untuk meminimalkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan. Sistemnya pengolahannya baik secara aktif maupun pasif dikembangkan untuk mengevaluasi sistem yang efektif dan efisien. Netralisasi air asam tambang dilakukan dengan menggunakan kapur padam yang berbentuk solid. Lalu terdapat juga tiga metode pencampuran kapur dan air asam tambang, yaitu konvensional, semi mekanis dengan mengadukan secara manual, dan mekanik yang menggunakan pengadukan mekanis dan pengupaan. Metode netralisasi ini secara mekanik memiliki efektivitas yang cukup tinggi, namun sistem ini membutuhkan energi listrik yang sangat besar. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi kesempatan berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep.